Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dewi Jayanti, NIM 20017012 dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang morfologi, konsep jenis serta ruang lingkup kajiannya. Morfologi. Konsep morfologi. Pengertian morfologi. Secara etimologi, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari gabungan kata morfem yang artinya bentuk dan logos yang berarti ilmu. Morfologi terdiri dari morfem yang artinya kecil, yang maknanya secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Morfologi juga merupakan ilmu yang mempelajari bentuk kata dan perubahan bentuk kata, serta makna yang muncul akibat perubahan bentuk kata itu. Jadi, ketika kita membahas morfologi, yang harus kita tekankan adalah katanya, bukan sebuah struktur kalimat. Di dalam linguistik, ilmu morfologi digunakan untuk menganalisis satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi juga mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruhnya terhadap perubahan bentuk-bentuk pada golongan arti kata. Berdasarkan pengertian di atas, contoh morfologi adalah sebagai berikut. 1. Minum. Minuman, diminum, terminum, minum-minuman, diminumkan. Contoh-contoh di atas disebut dengan kata, namun struktur kata-kata tersebut berbeda-beda. Kata minum terdiri dari satu bentuk bermakna. Kata minum, diminum, dan terminum terdiri dari masing-masing kata tersebut atas dua bentuk yang bermakna, yaitu an, di, ter, dengan kata minum. Namun, untuk minum-minuman terdiri atas dua bentuk bermakna di antara kata minum. Berdasarkan contoh di atas, maka dapat kita ketahui bahwa bentuk atau kata-kata tersebut dapat berubah dari segi kata dan makna atau artinya karena terjadi suatu proses. Kata minum dapat berupa jadi minum, diminum, terminum karena masing-masing adanya penambahan imbuhan an, di, dan ter. Dapat berubah pula menjadi minum-minuman karena adanya pengulangan kata. Perubahan bentuk atau kata tersebut dapat juga diikuti dengan perubahan makna suatu kata. Kata minum termasuk jenis atau golongan kata kerja, sedangkan minuman termasuk jenis atau golongan kata benda. Dari segi makna kata minum, maknanya adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, sedangkan minuman maknanya adalah semua benda yang dapat diminum. 2. Definisi menurut para ahli. Beberapa sumber memberikan masing-masing definisi tentang morfologi, yakni Verheer, morfologi atau tata bentuk Inggris morphology. Dulu morphemics adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Menurut Ramlan, morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Menurut Krida Laksana, morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, bagian dari struktur bahasa yang mencakup dan bagian-bagian kata yakni morfem. Menurut Kraft, morfologi adalah bagian tata bahasa yang membicarakan bentuk-bentuk kata. Menurut Cher, ia berpendapat bahwa morfologi adalah ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukannya. 3. Prinsip-prinsip pengenalan morfem. Untuk mengenal morfem secara jeli dalam bahasa Indonesia, diperlukan petunjuk sebagai pegangan. Ada 6 prinsip yang saling melengkapi untuk memudahkan pengenalan morfem. Menurut Ramlan, yakni sebagai berikut. Prinsip pertama, bentuk-bentuk yang mempunyai prinsip fonologis dan arti atau makna yang sama merupakan satu morfem. Contoh, membaca. Struktur fonologisnya dan maknanya sama, makna satuan tersebut disebut morfem. Prinsip kedua, bentuk yang mempunyai struktur fonolis yang berbeda.
merupakan satu morfem apabila di bentuk-bentuk itu mempunyai arti atau makna yang sama dan perbedaan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis. Perubahan setiap morf itu bergantung pada fonem awal yang dilekatinya. Contoh, membaca, menulis, menyisir, menggambar, melempar. Prinsip ketiga, bentuk-bentuk mempunyai struktur ontologis yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis. Masih dapat dianggap sebagai satu morf apabila mempunyai makna yang sama dan mempunyai distribusi komplementer. Contoh, berkarya, bertani, bercabang. Belajar, beluncur. Belajar, berteriak, beserta. Kedudukan yang afiks ini tidak bertukar tempat, itulah yang disebut dengan distribusi komplementer. Prinsip keempat, apabila dalam deretan struktur suatu bentuk berparalel dengan satu kekosongan, itu merupakan morfem, yaitu disebut dengan morfem zero. Contoh, Dina membeli sepatu, Dina menulis surat, Dina membaca novel, Dina menggulai ikan, Dina memakan pecel, dan Dina meminum susu. Semua kalimat itu berstruktur subjek predikat objek. Predikatnya tergolong ke dalam verba aktif transitif. Lalu pada kalimat 1, 2, 3, dan 4, verb aktif transitif tersebut ditandai olehnya men, sedangkan kalimat 5 dan 6, verb transitif tidak ditandai dengan kekosongan. Maka kekosongan itu merupakan yang disebut dengan morfem zero. Prinsip kelima, bentuk mempunyai struktur fonologis yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Apabila bentuk mempunyai struktur fonologis yang sama, itu berbeda maknanya, maka tentu saja merupakan fonem yang berbeda. Contoh, pada kalimat 1, A. Yanti membeli buku, B. Buku itu sangat mahal. Kalimat 2, A. Yanti membaca buku, B. Yanti memakan buku tebu. Satuan buku pada kalimat 1A dan 2A merupakan morfem yang sama karena maknanya sama. Satuan buku pada kalimat 1B dan 2B bukanlah morfem yang sama karena maknanya berbeda. Baiklah, kita lanjut. Prinsip keenam, setiap bentuk yang tidak dapat dipisahkan merupakan morf. Ini berarti bahwa setiap satuan gramatikal yang tidak dapat dipisahkan lagi atas satuan-satuan gramatikal yang lebih kecil adalah morfem. Misalnya, satuan ber dan lari pada kata berlari. Satuan ter dan tinggi pada kata tertinggi. Tidak dapat dipisahkan lagi atas satuan-satuan yang lebih kecil. Oleh karena itu, ber, lari, ter, dan tinggi adalah morfem. Nah, berdasarkan beberapa pengertian di atas diutarakan oleh para pengamat bahasa, dapat kita simpulkan bahwa morfologi adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari dan menganalisis dasar-dasar bahasa atau bagian-bagian tata bahasa serta fungsinya di dalam perubahan gramatikal dan semantiknya. Menurut Konzono membagi proses morfologi 3 proses, yaitu 1. Afiksasi atau proses pengimbuhan adalah pengimbuhan afiks pada satuan-satuan, baik satuan itu berupa tunggal maupun bentuk kompleks. Untuk membentuk kata atau penambahan afiks dapat dilakukan di depan disebut dengan prefiks, di tengah disebut dengan sisipan, atau inspik, di belakang disebut dengan akhiran sufiks, yang di depan dan di belakang disebut dengan sirkumfiks atau komfiks. 2. Reduplikasi atau proses pengulangan adalah satuan gramatikal baik secara seluruh ataupun sebahagian, baik dengan variasi fonem atau tidak. Hasil pengulangan ini disebut kata ulang. Yang ketiga, komposisi atau proses pemajemukan, yaitu gabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. Contoh, barangkali, kaki lima, raja singa. Masing-masing dianggap sebagai satu kata, maka semuanya merupakan hasil pemajemukan. Kedua, jenis-jenis morfologi.
Secara morfologi, morfem dibedakan menjadi beberapa jenis ditinjau dari berdasarkan kemampuan distribusi produktivitas, relasi antar unsur, sumber jumlah fonem dan pendudukan fonem, keterbukaan bergantung dengan morfem lain, dan makna morfem. Jenis berdasarkan kemampuan distribusi. Dalam hal ini, terbagi ke dalam morfem, morfem bebas dan morfem terikat serta morfem unik. Morfem bebas yaitu morfem yang bisa berdiri sendiri dalam kalimat. Contoh, rumah, pulang, kamu, aku, pergi, kota. Morfem bentuk terikat, artinya morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak mempunyai arti. Makna morfem terikat baru jelas setelah morfem itu dihubungkan dengan morfem lain. Morfem terikat dibedakan menjadi prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Contoh, membeli, morfem terikat mem. Morfem unik yaitu morfem yang hanya dapat digabungkan dengan bentuk tertentu. Contoh, rentan dengan tua, belia dengan muda. 2. Jenis morfem berdasarkan produktivitas. Morfem ini terbagi dua, yaitu morfem produktif dan morfem improduktif. Pembedaan morfem yang dapat dikategorikan berlaku baik untuk afiks maupun non-afiks. Afiks produktif merupakan afiks yang terus-menerus mampu membentuk kata-kata baru. Contoh, batu, membatu, batuan, berbatu, batu-batu, dan batuan. Afiks tak produktif merupakan afiks yang sudah tidak bisa dibagi lagi bentuknya ke kata-kata baru. Contoh, arloji. 3. Jenis morfem berdasarkan relasi antar morfem. Morfem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan terbelah. Morfem utuh adalah morfem yang deretannya tidak terpisah dengan dan merupakan satu kesatuan. Contoh, meja, kursi, rumah. Sedangkan morfem terbelah adalah morfem yang bisa terpisah dalam pemakaian. Contoh, morfem ke-an pada kata kerajinan. 4. Jenis morfem berdasarkan sumber dapat dikelompokkan atas morfem asli dan morfem serapan. Contoh, morfem asli rumah, air, batu, sedangkan morfem serapan koperasi standar. 5. Jenis morfem menerus berdasarkan fonem dilihat dari jumlah morfem-morfem itu berunsur satu atau lebih. Contoh, bermorfem satu unsur morfem i memetik, sedangkan contoh morfem berunsur lebih dari satu an, di, ke, ber, men. 6. Jenis morfem berdasarkan keterbukaan bergabung morfem lain dengan dibedakannya dua, yaitu morfem tertutup dan morfem terbuka. Morfem terbuka yaitu morfem yang bisa didistribusi dengan morfem lain. Contoh, sapu, menyapu. Morfem tertutup yaitu morfem yang tidak bisa didistribusikan dengan morfem yang lain. Contoh, piring. 7. Morfem berdasarkan makna dapat dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem bermakna gramatikal. Makna leksikal berujuk pada makna yang leksikon. Contoh, morfem kuda, batu, besar, gemuk. Jadi, proses morfologi sebagai proses mengubah bentuk kata, memberikan kedudukan yang gramatikal yang penting pada kata dan bentuknya, terutama dalam memungkinkan kita itu berperan dalam kalimat atau dalam menandai hubungan sintaksis. 3. Ruang lingkup kajian morfologi. Pada dasarnya, di dalam morfologi ada 3 ruang lingkup yang harus dipahami di dalam linguistik, yaitu morfem, morf, dan alomorf yang akan dijelaskan satu persatu nantinya. Oke, yang pertama, morfem. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Di dalam bahasa Inggris, morfem berfungsi sebagai pembeda antar kata jamak atau kata masa lampau. Menurut Church, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Sedangkan menurut Kraft, ia juga memberikan definisi tentang morf, yaitu kesatuan yang diikut serta dalam pembentukan kata yang dapat dibedakan artinya. Jadi, dapat kita simpulkan teman-teman bahwa morfem merupakan satuan bahasa yang gramatikal terkecil yang bermakna yang dapat berupa imbuhan ataupun kata. Sedangkan menurut Ramlan, ia berpendapat tentang 6 prinsip, yaitu satuan
satuan mempunyai struktur fonologis arti leksikal ataupun makna gramatikal yang sama merupakan satu morfem. Misal, satuan lihat. Dalam dilihat, melihat, penglihatan. Dengan demikian, kata lihat merupakan morfem. B. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi yang berbeda merupakan morfem apabila satuan-satuan mempunyai arti atau makna yang sama. Dan perbedaan satuan fonologisnya dapat dijelaskan secara fungsional, yaitu satuan-satuan itu muncul karena mengikuti konsonan B, D, dan G. C. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis masih dapat dianggap satu morfem apabila mempunyai arti atau makna yang sama dan mempunyai distribusi komplementer. Misalnya, bel dalam kata belajar merupakan satu morfem dengan satuan ber dalam berkebun merupakan dalam bekerja sebab mempunyai makna yang sama dan dapat diterapkan secara silih berganti. D. Apabila dalam deretan struktur satuan-satuan berparalel dengan suatu kekosongan, kekosongan itu merupakan morfem. Sebagai contoh, dalam kalimat makan salak, kata makan dipakai tanpa menggunakan morfem yang tidak dapat ada dalam struktur disebut dengan morfem zero. E. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis merupakan morfem, mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Dikatakan morfem yang sama jika makna yang berhubungan walaupun letaknya dalam kalimat tidak sama. Misal, kata duduk dalam kalimat ia sedang duduk dan duduk orang itu sangat sopan. Dikatakan morfem berbeda apabila artinya berbeda. Misalnya kata mulut gua itu lebar dan mulut orang itu lebar. F. Setiap satuan yang dapat disisahkan merupakan morfem. Misal, di samping kata bersandar yang memiliki satuan sandar an merupakan morfem yang berbeda. 2. Ruang lingkup kajiannya adalah morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misal, i pada kata kenai adalah morf. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya, men adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak menurut Krida Laksana. Yang ketiga, ruang lingkupnya adalah alomorf. Alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya, ber, be, dan bel adalah alomorf dari ber seperti kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Men mempunyai alomorf yang men, me, mem, me, dan menge seperti pada kata mengajak, menulis, melukis, membawa, menyapa, dan mengecat. Oke teman-teman, demikianlah hasil dari pembahasan materi saya. Dengan adanya pembahasan dari sini, maka kita semua diharapkan mampu untuk mengaktualisasikannya. Cukup sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.